Halo orang-orang pinter dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya, John. Saya harap kalian sebelum nonton video ini sudah makan. Pada video ini saya akan berbagi alur cerita tentang film The Raid 1. Film ini adalah salah satu film terbaik dari tanah air Indonesia. Sampai-sampai film ini mendapat pujian dari luar negeri, di mana film ini dari awal sampai akhir menunjukkan adegan-adegan yang sangat epik sekali. So, tidak usah banyak lebar, hayu gaskeun. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih. Dia bernama Rama. Dia adalah seorang anggota polisi angkatan baru. Besok hari, ia akan melakukan misi pertamanya, yaitu memberantas mafia. Singkat cerita, Rama meminta restu kepada ayah dan istrinya. Kala itu, istrinya sedang hamil. Terlihat raut wajah istrinya yang sangat sedih ketika Rama akan berangkat menjalankan misinya. Lanjut, scene menunjukkan para anggota polisi telah ada di dalam mobil. Di sana ada Sersan Jaka, Bowo, Rama, Dagu, dan para anggota polisi lainnya. Kala itu, Sersan Jaka memberikan pengarahan kepada anak buahnya. Sersan Jaka memerintahkan kepada mereka untuk tetap waspada karena seperti yang kita tahu mereka sedang menjalankan misi pertamanya memberantas mafia. Scene berpindah ke gedung di mana target itu tinggal, tepatnya di lantai 15. Di sana ada bos gangster bernama Tama, Madog, dan Andi. Madog dan Andi adalah orang terlatih sehingga mereka menjadi kepercayaan bos gangster ini. Bos Tama kala itu menghabisi orang-orang yang berani mengkhianatinya dengan cara menembakkan pistol ke kepala mereka. Ketika tinggal satu orang, peluru pistolnya habis. Namun, Tama tidak membiarkannya. Dia lalu mengambil kampak dan menebasnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di kaki gedung di mana mereka telah ditunggu oleh Letnan Wahyu. Letnan Wahyu di sana agak sedikit kesal karena Sersan Jaka membawa anak buahnya yang belum berpengalaman. Ia menganggap hal ini sama saja akan mencari mati. Sersan Jaka meyakinkan bahwa nanti ketika akan pulang tidak akan ada bangku yang terlihat kosong. Dan akhirnya mereka sudah siap menyerang gedung tersebut. Saat itu mereka membagi dua pasukan. Sersan Jaka, Letnan Wahyu, dan para anggota lainnya jalan depan. Sementara itu Bowo, Rama, Dagu, dan sisanya jalan belakang. Pasukan yang dipimpin oleh Bowo mereka berhasil menyergap salah satu penjaga yang sedang menonton film. Kemudian mereka bertemu lagi dengan salah satu orang yang akan memasuki gedung tersebut. Ia bernama Gofar. Gofar adalah orang baik, tetapi ketika itu Bowo mengancamnya. Lalu Rama menenangkannya dan bertanya tentang Gofar. Gofar mengatakan bahwa ia tinggal di lantai atas, ia tinggal bersama istrinya. Dan akhirnya mereka pun lalu masuk ke dalam bersama Letnan Jaka. Di dalam sana mereka mampu menyergap satu persatu orang dari setiap lantai. Setelah beberapa orang berhasil ditangkap, kemudian para anggota polisi ini bertemu dengan seorang anak kecil. Jaka dan yang lainnya mengancam anak tersebut dengan menodongkan senjata. Serasa sudah aman, ternyata anak tersebut malah lari ke dalam, lalu Letnan Wahyu pun menembaknya. Sebelum anak itu tertembak, ia berhasil menyerukan bahwa di bawah ada polisi. Anak yang dikasih kabar oleh anak yang sebelumnya lalu lari terkorcat-karcit dan berhasil menekan tombol peringatan. Di tempat lain, Bos Tama telah mengetahui bahwa tempat ia telah dikepung oleh para polisi. Bos Tama pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap untuk bermain dengan polisi. Dan permainan pun dimulai, di mana dari ketinggian ada sniper yang sudah siap menembak para polisi. Dan
Sementara itu supir dan Karnet yang sedang ajak membaca koran dikejutkan dan ya, sang supir dan Karnet pun dihabisi oleh para mafia tersebut. Tidak hanya itu, para sniper juga berhasil menembak seorang polisi yang sedang menyandera seorang tahanan. Penembakan terjadi ketika sang polisi sedang melihat rekannya yang sedang terluka dan melihat temannya tertembak, sang polisi pun lalu berlari untuk menyelamatkan nyawanya dan kesempatan itulah yang dipergunakan tawanan untuk menyelamatkan diri dengan cara mengambil pisau yang ada di bawah meja dan kemudian tawanan tersebut menebas leher sang polisi. Tawanan tersebut kemudian lari keluar dan meminta pertolongan kepada sang polisi dan ternyata itu hanya pengalihan saja dan kemudian inilah yang terjadi. Tawanan tersebut lalu berhasil membunuh sang polisi. Sementara itu di tempat Sersan Jaka ia telah diketahui posisinya oleh musuh. Dan di sanalah adu tembak terjadi, di mana 3 anggota polisi tewas di sana. Setelah lama, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan musuh yang menembak dari atas tadi. Dan akhirnya mereka berhasil berkumpul bersama kembali, namun di sana kondisinya semakin rumit. Mereka dikepung oleh musuhnya dan terlihat ada seorang polisi yang mendekati jendela dan ya, dia tertembak. Kemudian Rama mencari akal untuk menyelamatkan semuanya. Ia mencoba menghancurkan lantai dengan kampak. Sementara itu Jaka dan Bowo menahan pintu dari serangan musuh-musuhnya. Kemudian mereka pun ditembaki dari arah luar. Dan akhirnya Rama berhasil menghancurkan lantainya. Kemudian Sersan Jaka loncat dan begitu sampai di bawah ia langsung dihajar oleh para musuhnya. Suasana semakin memanas ketika puluhan peluru menghujani mereka dan Bowo pun tertembak pada saat itu. Rama kemudian mengambil gas dan menaruhnya di dalam kulkas. Dan lalu mereka menyimpan kulkas di depan pintu. Dan inilah yang terjadi. Sementara itu di tempat bos Tama ia melihat kejadian yang semakin menjadi-jadi. Lalu ia memerintahkan Madok dan Andi untuk mencari dan membunuh para anggota polisi tersebut. Saat di jalan mereka berpisah, Andi dan yang lainnya masuk lift dan Madok jalan tangga. Ketika itu kondisinya Bowo semakin. Rama mencoba membawanya untuk mencari pertolongan. Saat di jalan mereka dihadang musuh yang lengkap dengan senjata tajam. Dan aksi perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan lalu Rama membawa Bowo ke tempat Gofar. Gofar menyuruh Bowo dan Rama untuk bersembunyi di balik dinding. Saat itu juga musuhnya datang untuk mencari para polisi yang masih hidup. Salah satu dari mereka ada yang menusuk-nusuk dinding di mana Bowo dan Rama bersembunyi. Dan pada saat itu Rama tergores pipinya dan sehingga menghasilkan darah, namun Rama berhasil membersihkan darah tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat dan Bowo diobati oleh Gofar. Sementara Rama keluar untuk mencari anggota lainnya untuk diselamatkan. Saat di luar Rama dihadang oleh beberapa musuh yang dipimpin oleh Bapak Acot. Dan aksi pertarungan pun terjadi, di mana Rama menggunakan ilmu bela dirinya. Dan akhirnya Rama berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Lalu Sir berpindah kepada Sersan Jaka yang berhasil selamat bersama Letnan Wahyu dan Dagu, di mana mereka dihadang Madog dan musuh lainnya. Saat itulah Sersan berkelahi dengan Madog, sementara Letnan melawan musuh lainnya. Dan akhirnya Sersan Jaka mati pada saat itu.
Scene berpindah di mana kala itu Rama ditarik oleh Andi dan kemudian disinilah identitas mereka berdua terbongkar. Dan ternyata mereka berdua adalah kakak adik, di mana Andi adalah kakaknya Rama yang sudah lama pergi dari rumah. Lalu Rama mengajak Andi untuk pulang, namun Andi menolak karena telah nyaman dengan pekerjaannya. Saat akan ke lantai 15 untuk menemui bosnya, Andi bertemu dengan Madog, di mana Madog membawa mayat Sersan Jaka untuk diberikan kepada bosnya. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai dan disinilah bos Tama marah kepada Andi dan kemudian menusuk tangan Andi. Karena ternyata bos Tama telah mengetahui pertemuan Andi dengan Rama. Rama, Dago, dan Letnan Wahyu akhirnya bertemu pada saat itu. Lalu mereka pun menyerang ke lantai 15. Saat di jalan, Rama mendengar suara jeritan yang sepertinya suaranya dia kenal. Dan benar saja, suara itu adalah suara Andi yang dihajar oleh Madog. Kemudian Madog melepaskan tangan Andi dan menantang mereka berdua untuk berkelahi. Sementara itu, Letnan Wahyu dan Dago berhasil bertemu dengan bos Tama. Suatu yang tak terduga pun kemudian terjadi, di mana Letnan Wahyu dengan dinginnya menembak Dago. Dan terkuakal patah bahwa mereka dahulunya pernah saling bekerja sama. Tetapi entah apa yang memutuskan jalinan kerjasama mereka berdua, entah pengkhianatan atau entah apa. Tapi yang jelas hubungan mereka berdua ini pecah bukan karena hutang kepada Bititin yang belum dibayar. Scene berpindah pada Madog yang sedang berkelahi. Di sini Madog dengan ilmu lincahnya berhasil menghajar dan menjatuhkan kakak bersaudara ini. Tetapi di saat Rama akan kalah, sang kakak datang dan menusukkan lampu pada leher Madog. Namun ternyata Madog masih kuat dan menghempaskan kepala Andi. Dan akhirnya Madog berhasil dikalahkan dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Andi dan Rama mencari Letnan Wahyu dan mereka pun bertemu. Saat itu Letnan menembak mereka dan untungnya tembakannya tidak kena. Dari perbincangan mereka yang dapat saya simpulkan bahwa jika bos Tama dipenjara maka Letnan Wahyu pun akan dipenjara. Karena mereka berdua telah bekerja sama. Dan ternyata dari omongan tersebut membuat Letnan Wahyu kesal dan akhirnya Letnan Wahyu memutuskan untuk menembak bos Tama. Setelah membunuh bos Tama, kemudian Letnan Wahyu memutuskan untuk bunuh diri, tapi pelurunya habis. Singkat cerita, Letnan pun ditangkap dan mereka pun keluar dari sana ditemani oleh Andi. Dan terlihat bahwa Bowo juga selamat dan disinilah kita dapat melihat tentang dua bersaudara memilih jalan berbeda. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya biar teman-teman yang lain tahu tentang video ini.